Coba lu bayangin, dunia sepak bola tanpa Lionel Messi, tanpa Xavi, tanpa Iniesta, tanpa Sergio Busquets. Gak ada tiki-taka, gak ada keajaiban kaki kiri, dan mungkin Barcelona gak akan pernah jadi klub dengan identitas permainan seindah itu. Tapi tahu gak sih, semua pemain legendaris tadi itu gak muncul begitu aja dari langit. Mereka ditempa, digembleng, dan dipoles di satu tempat rahasia yang jadi semacam pabrik pencetak keajaiban. Namanya adalah La Masia, akademi sepak bola milik FC Barcelona. Ini udah kayak Hogwarts-nya bola, tempat anak-anak muda dari seluruh dunia belajar. Jadi bukan cuma pemain jago, tapi juga manusia yang ngerti filosofi sepak bola secara utuh. Tapi La Masia bukan satu-satunya. Di balik hampir setiap pemain hebat yang lu lihat di TV, ada akademi yang pernah mengubah mereka dari anak kecil berdebu jadi pesepak bola kelas dunia. Ini cerita tentang akademi-akademi itu, bagaimana mereka bekerja, kenapa mereka penting, dan kenapa lu yang suka bola harus tahu soal mereka. La Masia sendiri bukan sekedar asrama buat pemain muda. Ini tempat pendidikan, tempat pembentukan karakter. Didirikan tahun 1979. Bangunan tua bergaya Catalan itu jadi rumah sementara bagi anak-anak yang datang dengan mimpi besar. Di sana mereka nggak cuma belajar dribble dan passing, tapi juga nilai-nilai kayak kerjasama, disiplin, dan rendah hati. Makanya kalau kita lihat pemain-pemain La Masia yang sukses, bukan cuma skillnya yang bikin kagum, tapi juga kepribadian mereka. Messi misalnya, datang dari Rosario, Argentina. Umur 13 tahun, badannya kecil, pemalu, dan sering ketinggalan fisik dibanding anak-anak lain. Tapi La Masia nggak cuma lihat ukuran badan, mereka lihat potensi. Mereka percaya bahwa dengan sistem sekalipun bisa tumbuh menjadi kuat. Filosofi La Masia itu unik. Mereka punya gaya main yang udah jadi DNA klub, possession football, short passing, pergerakan tanpa bola, dan kecerdasan taktis. Anak-anak di akademi dari umur 8 tahun udah diajarin cara main kayak tim senior. Jadi waktu mereka naik level dari U12 ke U16 hingga ke U19, mereka nggak perlu belajar ulang sistem permainan. Semua nyambung. Itulah kenapa pas Pep Guardiola megang tim utama di Belanda, ada Ajax Youth Academy yang dari dulu dikenal sebagai surga pemain muda berbakat. Ajax punya tradisi kuat dalam mendidik pemain teknikal dan kreatif. Mereka mencetak Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, hingga generasi baru kayak Frenkie de Jong dan Matthijs de Ligt. Di Ajax, pelatih dibangun berdasarkan filosofi total football, di mana semua pemain harus bisa main berbagai posisi. So dari muda, mereka udah terbiasa adaptif, kreatif, dan paham struktur taktik secara menyeluruh. Perancis juga nggak mau kalah. Di sana ada Clairefontaine, Akademi Nasional Perancis yang sangat selektif. Setiap tahun ribuan anak mendaftar, tapi hanya segelintir yang diterima. Pemain legendaris seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, dan Kylian Mbappe pernah digambling di sini. Clairefontaine gak cuma fokus pada skill individu, tapi juga pendidikan formal. Anak-anak di sana harus tetap sekolah karena mereka tahu bahwa gak semua akan berhasil jadi pemain pro. So mereka nyiapin dua jalur, mimpi dan realitas. Dan ini penting banget buat negara manapun yang pengen bangun sistem sepak bola sehat. Ngomong-ngomong soal sistem sehat, kita harus bahas juga akademi-akademi dari Afrika. Banyak yang belum terkenal secara branding, tapi nyatanya mereka jadi pintu bagi talenta luar biasa buat tampil di panggung Eropa. Contohnya Rise to Dream Academy di Ghana. Akademi ini bukan cuma mencetak pemain, tapi juga nyekolahin mereka dengan kurikulum internasional. Dan banyak lulusannya dapat beasiswa kuliah ke Amerika atau kontrak pro ke Eropa. Pemain kayak Mohamed Kudus yang main di West Ham sekarang adalah salah satu contoh produknya. Jadi akademi ini nggak cuma nyelamatin masa depan anak muda, tapi juga nunjukin bahwa sepak bola bisa jadi alat pemberdayaan sosial. Nah, gimana dengan Indonesia nih? Kita juga punya akademi-akademi yang mulai serius bangun fondasi. Salah satu yang menonjol adalah ASIOP, Akademi Sepak Bola Indonesia Olah Prima. Berdiri sejak 1997, akademi ini udah banyak melahirkan pemain tembus timnas junior dan senior seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri. ASIOP punya metode latihan yang cukup modern, banyak kolaborasi internasional dan ikut banyak turnamen luar negeri. Ada juga program seperti Garuda Select, hasil kerjasama dengan pihak Inggris yang membawa pemain-pemain muda Indonesia untuk latihan dan bertanding di Eropa. Tujuannya yaitu
satu, mengejar ketertinggalan mental, fisik, dan taktik. Yang menarik dari semua akademi ini adalah kesamaan visi. Mereka semua percaya bahwa pembinaan usia dini itu kunci. Pemain hebat tinggal lahir di usia 18 tahun. Mereka dibentuk sejak usia 8, 10, 12 tahun, di mana otot, otak, dan mental masih ditempa. Akademi-akademi ini menyediakan lingkungan yang terkendali, sistematis, dan terukur. Mereka punya pelatih berlisensi, dokter tim psikolog, nutrisionis, dan bahkan pengawas akademik. Ini beda jauh sama era dulu, di mana pemain hanya diandalkan bakat alami dan bermain di lapangan tanah kampung. Sekarang semua serba saintifik. Dan akademi modern juga udah mulai pakai teknologi. Misalnya GPS tracker buat ngukur pergerakan pemain, heart rate monitor buat tahu daya tahan fisik, sampai video analitik buat evaluasi posisi dan keputusan di lapangan. Bahkan ada yang pakai AI buat bantu scouting dan pengembangan strategi latihan. Artinya sepak bola modern itu udah kayak laboratorium ilmiah dan akademi adalah tempat penelitian utamanya. Tapi tunggu dulu guys, akademi yang baik bukan cuma soal fasilitas mewah atau teknologi canggih. Yang paling penting adalah filosofi tanpa arah yang jelas. Akademi hanya akan jadi tempat ngumpul anak muda tanpa hasil nyata. Lihat La Masia lagi deh, mereka punya filosofi permainan yang tertanam sampai ke akar. Gak semua akademi bisa kayak gitu. Banyak akademi di dunia, termasuk Indonesia, yang masih fokus ke hasil jangka pendek. Menang turnamen, jadi juara usia muda, tapi nggak peduli proses pembelajaran. Padahal anak-anak itu harusnya diajarin cara berpikir, bukan cuma disuruh menang. Maka dari itu, kalau lu pengen jadi pemain bola hebat atau sekedar penggemar bola yang ngerti ekosistemnya, lu harus paham betapa pentingnya peran akademi. Di sana bukan cuma kaki yang dilatih, tapi juga otak dan hati. Akademi itu bukan sekedar tempat latihan fisik, tapi tempat tumbuhnya mimpi, dibentuknya karakter, dan dilahirkannya generasi masa depan. Banyak pemain yang mungkin gak sehebat Messi secara teknik, tapi karena ditempa akademi yang tepat, mereka jadi pemain yang stabil, disiplin, dan profesional. Gimana menurut kalian?